And he's stuck in the corner. Well, that's for them is vulnerable, especially early. We saw it against It was more of a jab. It was a jab, but did you see his legs buckle? Wow, look at this stuff. It was a good shot. Selamat datang kembali saluran kami untuk menyaksikan informasi-informasi seputar tinju dunia terbaru. Selamat menyaksikan. For me, at least, a body shot. It is Alvarez who comes out. Good uppercut by Triple King Canelo Alvarez. You're a super fight in middleweight champ. Fight him in the end zone. You gotta get. Saul Canelo Alvarez dan Terence Bud Crawford, dua nama yang berdiri di puncak tinju dunia modern. Keduanya dikenal sebagai petarung yang tidak hanya menguasai ring, tapi juga mengukir sejarah lewat kemenangan-kemenangan paling gemilang. Dan pada kali ini kita akan membedah 5 kemenangan terbaik dari Canelo Alvarez dan Terence Bud Crawford. Pertarungan yang bukan hanya soal menang atau kalah. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan ini. Pada tahun 2015, Canelo Alvarez menghadapi Miguel Cotto untuk perebutan WBC middleweight title. Pertarungan ini menjadi batu loncatan penting dalam karir Canelo menghadapi legenda asal Puerto Rico Miguel Cotto. Canelo menunjukkan ketenangan luar biasa. Dengan kombinasi pukulan tajam dan defense rapat, ia berhasil memenangkan pertarungan lewat keputusan mutlak. Kemenangan ini menegaskan bahwa Canelo bukan lagi sekedar prospek muda, tapi sudah masuk ke jajaran elit tinju dunia. Tiga tahun kemudian, 2018, Canelo menghadapi Gennady Golovkin untuk pertemuan yang kedua untuk middleweight championship. Ini adalah salah satu rivalitas paling panas dalam sejarah modern. Setelah duel pertama yang kontroversial berakhir imbang, pertemuan kedua menjadi ajang pembuktian. Canelo tampil lebih agresif, melawan Triple G di tengah ring dan mengubah gaya bertarungnya. Keputusan mayoritas jatuh kepada Alvarez, membuatnya meraih kemenangan yang membuktikan keberaniannya melawan salah satu middleweight terkuat sepanjang masa. Setahun kemudian, 2019, Canelo menghadapi Sergey Kovalev untuk WBO Light Heavyweight title. Ketika itu Canelo naik 2 divisi untuk menantang Sergey Cruiser Kovalev. They've been together a long time. It was Clemens who brought him. And I just wonder whether that 10 weeks ago. Yeah, could have been. Banyak yang meragukannya, namun dengan strategi brilian, ia menunggu waktu yang tepat. Di ronde ke-11, sebuah kombinasi hook kanan dan kiri menjatuhkan Kovalev untuk KO. Kemenangan ini membuat Canelo menjadi juara dunia di 4 kelas berbeda. Dua tahun kemudian, tepatnya 2021, untuk undisputed super middleweight, Canelo menghadapi Caleb Plant. Pertarungan melawan Caleb Plant menjadi sejarah dengan kemenangan TKO di ronde ke-11. Canelo resmi menjadi juara undisputed super middleweight pertama dalam sejarah tinju. Now Canelo looking big right hand. Canelo Alvarez is one of the hardest hitters in all of boxing. You figure the only time he really got a hit. Strateginya jelas, sabar menekan, memetakan defense lawan, hingga akhirnya kombinasi uppercut dan hook kanan menutup cerita. There's Canelo stepping in. 5 of 142 for a 31% connect by hand by Plant.
Big left hook, Reynoso. Ini menjadi salah satu momen yang meneguhkan statusnya sebagai King of Super Middleweight. Kirkland squares his feet up and forgets to stay. This got hurt real bad with left hook. Canelo with that good left hook. Oh, it got hurt bad. They're willing to take that. Canelo versus James Kirkland 2015. Meski bukan pertarungan perebutan gelar, duel melawan James Kirkland memperlihatkan kekuatan sejati Canelo. Rosenstadt's looking for a chance to land the left hand. And Canelo getting a little bit of a breather here. Dengan gaya slugfest yang brutal, Canelo berhasil menjatuhkan Kirkland dengan KO spektakuler di ronde ketiga. Stairs. Remember, Wilfred Benitez knockout of Maurice Hope was almost the exact same knock, and that's where you see real old school boxing lessons. KO ini masih dianggap salah satu highlight terbesar dalam karirnya. Lima kemenangan terbaik tersebar Crawford. Pada tahun 2014, Crawford menghadapi Yuriorkis Gamboa untuk WBO Lightweight title. Pertarungan ini menunjukkan kelahiran bintang baru. Menghadapi Gamboa yang cepat dan eksplosif, Crawford awalnya tertinggal, namun adaptasi taktisnya luar biasa. Ia mengubah stance, membaca pola, dan akhirnya menghentikan Gamboa dengan TKO ronde ke-9. Sejak saat itu, dunia tahu siapa Bud Crawford. Satu tahun kemudian, pada tahun 2016, Crawford kembali dipertemukan dengan Viktor Postol untuk gelar WBC dan WBO Super Lightweight Unification. He's got the feel of it. It's not a thing where they're going to give him instructions on that in the corner. He knows what's working, what feels good, what feels right. Postol datang dengan rekor tak terkalahkan. Banyak yang menyebut ini ujian berat Crawford, tapi dengan kontrol jarak, kecepatan kaki dan jab efektif, Crawford mendominasi penuh hingga menang mutlak. Look at Postal's face. Look at Well, there's going to be more stories like this throughout the course of this fight. Neither one of these guys are going easy. Kemenangan ini menegaskan statusnya sebagai salah satu petinju paling lengkap. Crawford versus Julius Indongo, pertarungan yang berlangsung pada 2017 untuk undisputed super lightweight. Inilah malam yang mengukir sejarah. I think just overall, Crawford is just more settled. And when you're settled as a fighter, you can think better, you can implement your game plan better, and you'll see the shots that you need to land. Good shot. Crawford menjadi juara undisputed super lightweight dengan kemenangan KO atas Indongo. Sebuah hook kanan ke badan membuat Indongo terjatuh kesakitan. Kemenangan ini menjadikan Crawford salah satu dari sedikit petinju yang sukses menjadi undisputed champion di era modern. Sebagai petinju tangguh, namun hanya butuh 4 ronde bagi Crawford untuk menyelesaikan perlawanan. Sebuah strike kanan cepat dan tajam membuat Brook roboh sebelum dihentikan wasit. Kemenangan ini menegaskan betapa lethal power yang dimiliki Crawford di kelas welter. Terence Crawford is one of the best finishers in the game. You can't be hurt like that against Crawford. And a thunderous finish here in Vegas. Hingga pada 2023, Crawford akhirnya dipertemukan Errol Spence Jr. untuk undisputed welterweight champion. Ini adalah puncak karir Crawford, tampil luar biasa dominan dengan timing sempurna. Ia menjatuhkan Spence 3 kali sebelum akhirnya putet di kelas welter, tapi juga menempatkannya dalam jajaran petinju pound for pound terbaik sepanjang masa. Itulah dua petinju, dua jalur berbeda, tapi sama-sama meninggalkan jejak abadi. Canelo Alvarez dengan kombinasi kekuatan timing dan pencapaian historisnya di 4 divisi. Terence Crawford dengan adaptasi, kecepatan, dan dominasi teknis yang hampir sempurna. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita tinju dunia paling lengkap.